Perkenalkan, nama saya Reza Maira dan di sebelah saya Ardelia Nazla Mutia. di sini kami akan menjelaskan pengertian Jenis-jenis dan tujuan limbah. Perkenalkan, saya Anissa Kisabila Syifa dan Saya Muhammad Afal Aziz. kami akan menjelaskan tentang kotak sampah infeksius dan non-infeksius dan beberapa jenis limbah, contohnya Seperti limbah medis maupun non medis, serta limbah berdasarkan senyawa atau sifatnya. limbah berdasarkan bentuk dan limbah berdasarkan sumbernya. Halo, perkenalkan, nama saya Safa Samira. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari mana sumber limbah. Nama saya Indah Sadia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desti Jintasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Proses pemilihan limbah. Perkenalkan, saya Asfiana Siti Mutia dan saya Rara. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai indikator air yang tidak terkena limbah lagi. Perkenalkan, nama saya Sonia Rama Clarissa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengemasan limbah. Perkenalkan, saya Reva Puspita Dewi. Saya akan menjelaskan tentang pembuangan limbah ke IPAL atau instalasi pembuangan air limbah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu limbah? Apa sih itu limbah? Jadi limbah adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi, industri dan domestik yang berupa sampah, air kampus, air buangan sisa dari kegiatan domestik. Nah, jenis-jenis limbah dapat dikategorikan, yaitu yang berdasarkan sifat fisiknya, yaitu adalah padat, cair, dan gas. Yang kedua, komposisi fisiknya, yaitu organik, anorganik, dan juga D3. Yang terakhir, yang bersumber dari domestik, industri, pertanian, dan juga medis. Yang dimana limbah itu sendiri berasal dari sisa atau buangan dari suatu aktivitas yang tidak memiliki nilai guna dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan kita sendiri jika tidak diolah secara tepat. Nah, pengolahan limbah yang baik itu sangat penting, seperti mendaur ulang, composting, serta pembangunan fasilitas seperti instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Nah, apa sih tujuan dari limbah itu? Jadi tujuan yang pertama itu untuk mencegah dari pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, jika tidak ditangani, maka akan menimbulkan mencemari ekosistem dan menimbulkan penyakit. Yang kedua, untuk melindungi kesehatan manusia dan makhluk hidup. Yang dimana limbah medis, rumah tangga, dan industri zat yang berbahaya harus dikelola dengan cara khusus. Nah, teman-teman tahu nggak sih, limbah yang dikelola dengan baik itu bisa menjadi sumber daya baru loh, seperti sampah organik yang diolah menjadi jadi kompos. Nah, itu kan kompos itu berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Contohnya lagi seperti plastik yang didaur ulang, yaitu contohnya seperti botol plastik yang dijadikan pot mini yang dikreasikan sekreatif mungkin. Nah, terus tujuannya itu yaitu menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, bersih untuk kita tinggali. Nah, itu saja penjelasan singkat dari kami dan akan diteruskan oleh teman kami yaitu Anissa dan Noval. Bye bye. Nah, di sini terdapat dua kotak sampah yaitu limbah infeksius dan non-infeksius. Nah, jadi limbah infeksius itu merupakan limbah yang mengandung patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya itu jarum suntik, pipet, peralatan medis yang bersentuhan langsung dengan pasien, kapas atau kasa yang berkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh. Dan warnanya itu teridentik dengan warna kuning dengan lambang seperti itu. Sedangkan untuk limbah non-infeksius itu sendiri berbanding terbalik dengan non-infeksius itu, teman-teman. Limbah non-infeksius itu diperuntukkan untuk limbah yang tidak mengandung patogen atau limbah yang tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan infeksius. Contohnya seperti kertas, kemasan obat, dan alat medis non terkontaminasi. Untuk warnanya itu identik dengan menggunakan kantong atau warna hitam yang merupakan warna gelap untuk membedakan dengan sampai infeksius yang identik dengan warna kuning, teman-teman. Langsung ini lagi. Limbah itu apa aja sih?
limbah berdasarkan sumber dan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama limbah medis dan non-medis. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan medis atau pelayanan kesehatan. Contohnya seperti laboratorium, klinik, rumah sakit, dan berpotensi menularkan penyakit. Contoh dari limbah medis tersebut adalah handscoon, masker, jarum suntik, dan lain-lain. Sedangkan limbah non-medis adalah limbah yang berasal dari instansi fasilitas kesehatan, namun tidak berhubungan langsung dengan pasien. Contohnya seperti kertas, kemasan obat, dan lain-lain. Nisa, limbah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi apa aja sih? Nah, limbah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu limbah cair. Limbah merupakan limbah bentuk cair, contohnya seperti air bekas deterjen, air bekas cucian air piring, dan air tinja. Yang kedua itu ada limbah berbentuk padat, contohnya seperti kertas, kayu, kaca, dan bungkus makanan. Dan yang ketiga itu limbah berbentuk gas, merupakan limbah yang berasal dari asap, contohnya seperti asap pabrik, karbon dioksida seperti asap kendaraan. Setelah saya akan menjelaskan materi tentang dari mana sih asal limbah. Limbah berasal dari berbagai aktivitas dan kegiatan manusia. Contohnya itu di rumah tangga, industri, pertanian, dan kesehatan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sumber-sumber limbah. Yaitu satu, limbah domestik atau limbah rumah tangga. Sumber limbah domestik itu berasal dari aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan sanitasi. Contohnya itu sisa makanan, sampah plastik, botol, kaleng, bahkan urin dan feses. Dua, limbah industri. Limbah industri itu dari sisa dari proses produksi di berbagai pabrik dan manufaktur. Contohnya itu limbah dari industri tekstil, makanan, teknologi yang sering mengandung bahan berbahaya dan beracun atau disebut B3. Pertanian. Sumber limbah pertanian itu dari kegiatan di bidang pertanian. Contohnya itu sisa tanaman atau sisa panen, kotoran hewan, sisa pupuk dan pestisida, serta gas amonia. Yang keempat itu limbah kesehatan. Sumber limbah kesehatan itu berasal dari berbagai fasilitas rumah sakit dan klinik. Contohnya itu jarum suntik bekas, perban bekas, limbah farmasi, dan material medis lainnya. Dan yang kelima, limbah konstruksi atau sumber limbah konstruksi itu dari proyek pembangunan dan renovasi. Contohnya itu puing-puing bangunan, kayu bekas, dan sisa material lainnya. Selanjutnya ada limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu limbah domestik atau limbah rumah tangga. Yang kedua itu limbah pertanian. Yang ketiga itu limbah industri. Yang keempat itu ada limbah pertambangan, yaitu merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan. Contohnya seperti lumpur sisa pertambangan emas. Dan yang kelima itu merupakan limbah perwisata, yang merupakan limbah yang dihasilkan dari tempat-tempat wisata. Contohnya seperti botol plastik, sisa makanan, dan kotak-kotak makanan. Limbah berdasarkan senyawa atau sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai oleh mikroorganisme. Contohnya seperti sisa makanan dan dedaunan. Yang kedua yaitu limbah anorganik, adalah limbah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan sangat sulit terurai, bahkan tidak bisa terurai. Contohnya adalah plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu limbah berbahaya dan mudah beracun atau B3. Limbah yang bersifat sangat berbahaya dan beracun, sehingga dapat
memberbahayakan untuk kesehatan dan lingkungan. Contohnya seperti limbah medis, sisa laboratorium, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang kita bakal menjelaskan tentang cara pengelolaan limbah. Apa sih maksud dari proses pengolahan limbah itu? Jadi pengelolaan limbah ini ialah proses atau aktivitas memisahkan dan mengelompokkan limbah sesuai dengan jenis, ciri, dan karakteristiknya, seperti limbah organik, anorganik, dan juga limbah berbahaya, di mana limbah-limbah ini diproses dan dikelola sesuai dengan standar yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Oh gitu ya Sadi. Iya, Coba betul. sih jelasin langkah-langkahnya gimana itu? Oke, kalau untuk langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan mengkategorikan limbah itu sendiri. Di mana proses ini kita mengidentifikasi nih, mencari tahu kira-kira limbah ini termasuk limbah jenis apa dan limbah ini berbahaya atau tidak berbahaya begitu. Nah, untuk yang kedua ada penyediaan wadah atau kantong kontainer begitu. Di mana penyediaan ini untuk pemisah dari sampah-sampah itu sendiri, limbah infeksius, organik, anorganik, berbahaya begitu. Nah yang ketiga itu ada pemisahan sesuai dengan jenisnya, di mana pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan agar tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang ada begitu. Nah kalau untuk step selanjutnya mungkin Desti bisa jelasin nih. Oke, baik. Nah, step yang ketiga ya. Nah, baik, yang ketiga. Yang keempat yaitu penerapan limbah, pengumpulan yang efisien untuk pencegahan pencampuran yang sudah dipilih. Yang kelima yaitu pengolahan limbah yang kemudian dibawa ke fasilitas limbah material untuk diproses lebih lanjut. Nah, kalau tadi langkah-langkahnya nih Desti, Iya. kalau sekarang ada nggak sih contoh penerapannya? Nah, ada contoh-contohnya itu ada 3. Yang pertama rumah tangga yang memiliki tempat sampah yang terpisah, yang contohnya anorganik dan organik. Yang kedua yaitu fasilitas medis. Fasilitas medis menggunakan kantong atau wadah yang khusus untuk limbah medis dan benda-benda tajam untuk pencegahan penularan penyakit. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas industri yang menggunakan B3 yang berbahan kimia yang sudah diberi label. Oh, begitu ya. Jadi udah nih. Iya. Udah. Nah, jadi teman-teman itulah penjelasan dari kami tentang cara pengelolaan limbah. Terima kasih. Bye-bye. Nah, jadi teman-teman itulah cara pengelolaan limbah. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Nah, sekarang teman-teman saya akan menjelaskan tentang cara pengelolaan limbah. Nah, yang pertama itu ada pengurangan sumber. Gimana sih maksud dari pengurangan sumber? Nah, saya beri contoh seperti kita tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi produk-produk yang memperbanyak limbah begitu, atau memilih produk yang tidak menggunakan limbah yang susah didaur ulang begitu. Nah, yang kedua itu ada penggunaan kembali, di mana penggunaan kembali ini seperti menggunakan kembali limbah tersebut dengan tujuan yang sama ataupun berbeda. Nah, yang ketiga itu ada daur ulang, di mana daur ulang ini menggunakan produk plastik misalnya. Tapi bisa didaur ulang lagi melalui proses pengelolaan lagi seperti kertas, plastik, atau botol gitu. Nah, yang keempat tadi ada pengelolaan, di mana pengelolaan ini seperti mengelola sampah-sampah ini menjadi bahan-bahan yang bermanfaat begitu, sehingga mengurangi limbah-limbah. Nah, yang kelima ini ada pembuangan ya. Nah, pembuangan ini di mana kita sebagai manusia di sini yang dapat berpikir dan bertindak itu tidak boleh membuang sampah, apalagi bahan berbahaya itu ke tempat yang bisa dibilang tidak memenuhi standar ya, karena bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Nah, yang keenam tadi ada composting, di mana ini mengelola limbah menjadi kompos begitu teman-teman. Pasti teman-teman sudah familiar kan tentang kompos. Nah, yang terakhir itu ada insinerasi, di mana insinerasi ini adalah membakar limbah dengan suhu yang tinggi sehingga dapat mengurangi produksi limbah dan juga
mengurangi kita. Indikator air yang tidak tercemar limbah lagi adalah air yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak keruh, memiliki pH netral, serta tidak lagi mengandung bakteri patogen seperti coliform. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa air tersebut aman, bersih, dan tidak lagi mengandung bahan polutan dari limbah. Yang pertama itu ada indikator fisik atau dapat dilihat dan dirasakan. Yang pertama itu tidak berwarna dan jernih. Air bersih harus bening dan bebas dari kekeruhan yang disebabkan oleh lumpur, pasir, debu, dan limbah lainnya. Yang kedua yaitu tidak berasa. Air seharusnya tidak memiliki rasa, baik itu asin, asam, payau, atau pahit. Dan yang ketiga yaitu tidak berbau. Air yang tidak tercemar tidak memiliki bau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Dan yang terakhir yaitu tidak lengket. Permukaan air bersih tidak terasa lengket saat disentuh setelah digunakan. Kedua, ada indikator kimia. Indikator kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama, pH netral. pH netral adalah air yang bersih atau air yang sehat. Biasanya pH-nya dari 6 sampai 8. Terus yang kedua ada oksigen terlarut atau DO cukup, yaitu oksigen yang banyak itu menunjukkan bahwa air itu bersih dan sehat. Ya, indikator biologis. Indikator biologis dibagi menjadi dua. Yang pertama, bebas bakteri patogen. Kehadiran bakteri seperti coliform menunjukkan bahwa adanya kontaminasi terhadap kotoran hewan atau manusia yang menunjukkan bahwa air itu kotor dan tidak sehat. Yang kedua, adanya ikan salmon atau bioindikator. Ikan salmon adalah ikan yang sangat sensitif terhadap air. Jika ikan salmon itu dapat beradaptasi, maka kita dapat menjadikan tolak ukur bahwa air itu bersih dan sehat. Sekarang saya mau jelasin nih tentang pengemasan limbah. Pengemasan limbah itu apa sih? Pengemasan limbah adalah proses menutup, membungkus, dan melabeli limbah agar aman saat penyimpanan dan pengangkutan limbah tersebut, yang bertujuan agar mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan melindungi para pekerja dari paparan. Nah, sekarang langkah-langkah pengemasan limbah, yaitu 1. Pisahkan limbah sesuai jenisnya. Contohnya, sisa makanan termasuk ke limbah organik, botol plastik termasuk ke dalam limbah anorganik, sedangkan jarum medis termasuk ke dalam limbah medis, yang berarti tidak boleh disatukan dengan sampah biasa. Yang kedua, gunakan wadah khusus. Contohnya, limbah benda tajam dimasukkan ke dalam safety box, limbah cair beracun dimasukkan ke dalam drum atau tong bersih, sedangkan sampah biasa dimasukkan ke dalam kantong sampah. Yang ketiga, pastikan wadah tertutup rapat. Contohnya, drum berisi limbah cair beracun harus ditutup dan disegel dengan rapat agar tidak bocor. Yang keempat, beri label. Contohnya, tulis jenis limbah, misalnya sampah mudah terbakar dengan simbol api. 5. Simpan di tempat khusus. Saya dan akan dilanjutkan kepada materi setelahnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang pembuangan limbah ke IPAL. Dalam konteks medis, IPAL atau instalasi pembuangan air limbah memiliki peran penting bagi medis, terutama bagi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, ataupun laboratorium medis. Nah, IPAL ini sendiri memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu pengumpulan air limbah. Air limbah medis dikumpulkan dari berbagai sumber seperti toilet, wastafel, ataupun peralatan medis. Untuk langkah yang kedua yaitu pengolahan awal. Nah, untuk pengolahan awal ini sendiri memiliki dua proses. Yang pertama yaitu penyaringan untuk menghilangkan benda-benda besar seperti plastik, botol, dan lain-lain. Proses yang kedua yaitu pengendapan untuk menghilangkan benda-benda seperti pasir, kerikil, ataupun batu. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu pengolahan biologis. Dalam pengolahan biologis ini meliputi cara proses lumpur aktif untuk menghilangkan bahan organik. Proses pengolahan yang keempat yaitu pengolahan kimia, yaitu dengan cara menambahkan bahan kimia
menambahkan bahan kimia untuk menghilangkan bahan-bahan berbahaya. Langkah yang kelima yaitu disinfeksi, meliputi penambahan disinfektan, pengolahan dengan ozon atau ultraviolet untuk menghilangkan bakteri dan virus. Nah, setelah melakukan langkah-langkah dan proses yang saya sebutkan tadi, yang terakhir yaitu adalah pembuangan limbah. Limbah yang telah diproses itu bisa langsung dibuang ke lingkungan, atau dengan seperti sistem sanitasi, atau digunakan untuk keperluan lain seperti irigasi. Akan tetapi ada banyak lagi proses-proses IPAL yang lainnya yang saya sebutkan hanya yang umumnya saja. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.